sapu lidi itu diambil sama dia, dipukul lah kepala saya pakai gagangnya. Seperti apa Kak? Kejadiannya mungkin seperti apa, kronologi mungkin seperti apa kamera Mbak? Kencengan ya Mbak? Ya awalnya tuh saya lagi bersihin sofa di lantai 2. Terus Ibu Erin ke atas, dia masuk ke kamarnya Mas Dio dan melihat hordeng itu nggak dibuka, sama kamar mandinya Mas Dio nggak ditutup. Disitulah dia marah. Terus ya dia manggil saya, Hera sini katanya, kenapa ini hordeng nggak dibuka? Kenapa kamar mandi Dio ditutup? Kamu tahu kan kalau di rumah ini tuh nggak suka kalau ada kamar mandi dibuka. Nah kata saya, iya Bu, maaf Bu, nanti saya tutup Bu. Terus dia ngambil sapu yang saya pegang, sapu lidi itu diambil sama dia, dipukul lah kepala saya pakai gagangnya. Berapa kali? Pertama 1 kali, terus dia maki-maki saya, kamu ini kerja salah-salah, kamu ini tolol, kamu ini bego, katanya dia gitu. Kamu nggak bisa kerja ya, katanya dia. Maaf Bu, tapi jangan main tangan dong Bu, kata saya gitu, jangan kerasan Bu, sakit, saya bilang gitu kan. Terus kata Bu Erin bilang gini, ya kamu soalnya kerjanya tolol. Terus dia ambil lagi tuh sapunya, sabetin itu, dipukul lagi saya. Bagian apa Mbak yang dipukul? Kepala belakang. Hasil visumnya sudah ada Kak? Udah. Dan bagaimana? Tapi visumnya kan nggak bisa dipegang sama kami. Enggak, visumnya belum diserahkan oleh rumah sakit ke penyidik kami juga. Tadi sudah konfirmasi kan, belum diserahkan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut lah kaitan dengan. Selain itu ada pendampingan psikologi juga nggak Kak? Dari kuasa hukum belum ada pendampingan psikologi juga? Mbak ini perlakuan yang pertama kali atau Udah sering kali siapa di pertama kali? pertama kali biasanya sih cuma maki-maki doang. Tapi ada korban lain nggak selain Setiap Kakak? hari? Ada korban lain nggak? Enggak, cuma saya. Kalau kekerasan cuma saya. Mbak Hera itu selain dipukul Ada yang ditendang. apa lagi nggak? Ada Ditendang. Tendang mungkin bagaimana? apa lagi Iya, Kak? saya jongkok di depan dia, terus ditendang kepala saya. Itu kejadian pas apa? Ya hari itu, malamnya dia. Oh jadi Seharian pemukulan dengan sapu lidi itu pagi dan Siang, sore jam 3 sore. kemudian dilanjutkan lagi dengan Ditendang. Dan itu dia pakai mukena sholat asar. Tendang saya. Untuk saksinya yang melihat Ada lagi nggak Mbak Hera selain itu Mbak Hera? Nggak ada sih. Tapi teman-teman yang lain dapat perlakuan yang sama juga nggak Mbak? Nggak sih, cuma maki-maki aja. Oh berarti belum baru kekerasan fisik baru Mbak Hera doang? Kekerasan fisik baru yang Mbak Mbak Hera doang? Hera rasa itu apa pas ditendang itu sekencang apa kalau boleh tahu? Jadi sama saya terjengkang di depan dia. Berapa kali ditendang? berapa ART mungkin di rumahnya Mbak Hera? ART ada 3. Berarti 2 masih berada di rumah? Iya. Kurang tahu, tadinya masih ada, sekarang nggak tahu. Mbak Hera boleh tahu nggak sih Bang kalau Indra. biasa pemicu kemarahan dari Mbak Erin tuh apa sih selain kerjaan tidak beres mungkin? Kamera Mbak. Ya mungkin karena menurut dia kerjaan kita salah mulu katanya. Ya itu gara-gara hordeng nggak dibuka, pintu kamar mandi nggak ditutup. Terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah, diperiksa ada debu gitu, dikomentarin sama dia, marah lagi, dia maki-maki saya lagi, katanya kamu tolol, kamu bego, kamu nggak bisa kerja. Tahu nggak ini tuh rumah mewah, bukan kayak rumah kamu, gembel. Ini emang suka marah-marah tuh, Mbak Hera suka marah-marah ya? Dia sering marah-marah, maki-maki udah biasa. Berarti dengan kata-kata kasar seperti itu? Belum, 1 bulan juga belum. Kan saya masuk tanggal 30. 1 bulan kurang 2 hari lah. Iya. 30 Maret. Belum. Sampai sekarang belum. Barang-barangnya sudah dibalikin belum Mbak? Mbak Hera kalau boleh tahu gajinya berapa sih Mbak? yang ditawarkan beliau mungkin 3 juta. 3 juta. 3 juta pekerjaannya seperti apa? Cuci, gosok, bersihin kamar, lantai atas. Itu pulang pergi ke rumah atau nginepnya ditinggalin Nginep di situ. mungkin ada tahan KTP atau mungkin ijazah. Iya, ditahan KTP. Sampai sekarang masih Masih di sana. Mbak Hera waktu awal masuk memang sudah terlihat watak dari Bu Erin ini suka marah-marah atau malah baik di awal? Ya awalnya sih saya nggak nyangka ya, cuma karena udah berapa hari kerja di situ sering dimaki-maki, saya pun udah bilang kebiasaan saya kayaknya nggak betah deh di sini, soalnya sering berkata kasar kan, kayak sering tolol, bego kamu, gembel gitu udah tiap hari. Tapi pernah nggak sih dua orang lainnya suatu hari masih dia baru apa berubah udah gitu lama, Mbak? jadi baik atau Ya kalau lagi baik ya dia nggak marah-marah, tapi kalau lagi itu lagi nggak baik ya moodnya gitu, maki-maki. Tapi biasanya dia melampiaskan marahnya itu memang ke ART-nya atau gimana Mbak? Ya ke semua ART ditolol-tololin udah biasa. Tapi ke anak-anak nggak ada berarti ya? Enggak. Tapi marah-marah yang lainnya kerjanya baru apa juga apa ada lama juga? Bukan anak-anak. Kalau ART yang lain misalnya sama kerja baru apa? Enggak, dia baru semua. Oh, paling lama itu saya di situ. Sebulan lama Mbak? Iya, paling lama itu. Belum ada ya. Akhirnya kemarin harusnya setelah membuat laporan itu Mbak Hera datang ke kantor polisi.
kata Mbak Nia, Mbak Hera belum bisa ketemu orang. Nah itu dampaknya seperti apa ke Hera sendiri? Keadaannya kan kepala saya sakit, pusing, terus habis dicakar kan perih gitu, butuh istirahat. Tapi Bu Ketakutan Erin, juga saya masih trauma. Bu Erin membantah kalau melakukan Ya, yang bekas cakar. Bu Erin membantah kalau melakukan penganiayaan itu seperti apa? Ya gini nih, wajar lah ya kan. Artinya kan kemudian laporan ini tentu tidak akan diterima ya, kalau tidak ada visum, kan seperti itu. Hanya dapat diterima laporan kaitan dengan penganiayaan apabila telah ada visumnya, kan begitu kan. Terlapor boleh punya hak untuk kemudian membantah. Ya nanti itulah penyidik kemudian membuktikannya kan, membuktikan laporan kami tersebut terpenuhi unsurnya atau tidak, kan seperti itu gitu loh. Ya silakan saja. Kak akhirnya CCTV nggak Mbak Hera sebagai bukti? Nggak ada di situ Seleb. CCTV-nya. Nggak ada. Tapi buktinya selain kesaksian Mbak Hera ada lagi mungkin atau gimana? Dari teman-teman Yang ngeliat kita secara langsung gitu kejadian. Nggak ada. akhirnya Cuma saya sama dia yang waktu ditutup. akhirnya kemarin Erin membuat laporan buat Bu Nia terkait penyebaran berita palsu atau hoax atau pencemaran nama baik. Mungkin seperti apa dari Bu Nia? Dilaporkan. Erin membuat laporan untuk Bu Nia terkait pencemaran nama baik, terkait postingan Ibu di Instagram atau di Threads. Tidak apa-apa, saya hanya waktu itu Sensasi. datang malam-malam kan. Sensasi turun. Sesuai laporan pekerja saya. Jadi laporan pekerja saya datang malam itu dan dengan niat baik-baik, etika baik-baik juga saya datang. Saya sebelum ke situ pun saya nggak membawa polisi, dan yang menyuruh melapor ke polsek juga yang Ibu Erinnya gitu. Karena saya datang ke sana dengan baik-baik, saya ingin menjemput pekerja saya. Lalu dia menyuruh saya untuk diusir. Dan saya harus laporan ke Kapolsek. Setelah saya laporan ke Polsek, saya bawa juga ke polisi ke sana, tetap saja diusir gitu. Jadi dari malam itu di depan polisi juga dia di sana itu teriak-teriak minta tolong bahwa dia dicekik, dicakar. Siapa? Saya. Jadi kan kita nggak mungkin dong ninggalin dia di situ kan. Terpaksa saya bawa pulang gitu. Jadi ya Ibu Erin membantah itu dengan klarifikasi dia sendiri. Dan saya juga ada di saat di tempat itu, ya saya dengar sendiri beserta dengan Bapak polisi juga dan satpamnya juga. Ada dugaan penyekapan juga. Penyekapan sih tidak ada. Mau perampasan barang aja. Mbak Hera. Berarti apa yang dialami Mbak? Sakitnya di mana aja Mbak? Iya, apa? Seleb. Pusing, kepalanya pusing, terus kayak perih. Tinggi banget seleb. Kan luka itu cakaran. Seleb, turun dong. Barang apa aja mungkin? Barang apa kan yang dirampas? HP, baju, saya masih di sana. Sama KTP, gaji pun belum dikasih. Gajinya Mbak Hera sempat masih di sana. sempat ini nggak sih mau dengan mantan suami Mbak Erin sendiri ada ini nggak sih untuk telepon Pak Andre? Enggak. Karena kan udah nggak berhubungan kan, udah cerai jadi. Tapi tahu ya kalau itu kediaman mantan. Tadinya kita nggak tahu. Tadinya nggak tahu awalnya. Semenjak dia di situ baru kita tahu kalau itu rumah Pak Andre gitu. Tapi setelah berita ini rame, ada korban-korban lagi nggak yang mengadu mendapatkan perlakuan yang sama? Waduh, Wih, saya jangan nggak tahu. dulu. Nggak tahu saya kalau yang kayak gitu ya. Jadi saya hanya menyelamatkan pekerja saya saja dari sana. Banyak kan di postingan gaji tidak dibayarkan, sedangkan Mbak Hera sendiri kan belum genap 1 bulan ya. Iya, mustahil. Iya, sebentar. Sedangkan Mbak Erin sendiri mengakui bahwa telah membayar kompensasi juga kepada penyalur. Itu gimana Mbak? Tidak ada. Itu bukan Dia kompensasi. membayar ke saya administrasi. Makanya saya datang malam itu dengan baik-baik. Kita selesaikan secara administrasi dan kembalikan gaji dan yang ditahan keserahkan ke pekerjaannya biar saya bawa pulang. Namun dia tidak ada etikat baik. Sampai hari ini pun saya tidak ada laporan ke polisi dan dia melaporkan saya gitu. Dengan begini dia mencemarkan nama baik usaha saya dong. Sedangkan katanya usaha yayasan saya bermasalah di mana? Sedangkan saya sudah datang baik-baik ke sana. Malam-malam pun saya datang gitu. Sesuai prosedur yang dia suruh gitu. Jadi kalau dikatakan di sana belum 1 bulan, masa mau saya tinggalkan dia di sana sedangkan dia sudah mendapatkan kekerasan. Kalau terjadi apa-apa saya dong yang salah kan? Gitu. Memang terus apa dong tanggung jawab saya sebagai penyalur kalau saya tidak membawa dia pulang? Benar tidak? Mbak berapa kali menyalurkan tenaga kerja untuk Bu Erin? Satu itu. Bang ini pasal apa? Yang kita dilaporkan ini, yang kita melaporkan ini ya kekerasan sih. Kekerasan, penganiayaan lah, penganiayaan ringan mungkinnya, gitu loh. Cuman yang menariknya kan dilaporkan balik ini kan, gitu loh. Ya,
Dan itu harus dibuktikan terlebih dahulu laporan kita. Apakah memang kekerasan tersebut, penganiayaan tersebut benar terjadi atau tidak, itu yang harus kita tunggu terlebih dahulu kan. Apabila kemudian tidak terbukti, baru boleh dilakukan laporan balik kan, bahwa kita telah mencemarkan nama baiknya, kita telah memfitnahnya kan, begitu kan. Prematur, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya mereka kan gitu loh. Oh, mungkin setelah Gitu. adanya laporan di Polres Jakarta Selatan, jadi ada pengancaman dari pihak mereka? Tidak ada. Atau ada Tapi pihak ada Erin hubungi Mbak hubungi Hera atau minta kayak maaf gimana? atau gimana gitu masih ada? Tidak. Tapi jika nanti ada untuk damai, Kita belum tahu ya kan, kita tunggu aja lah. Ya kalau misalnya bang ada niatan buat damai bang, kan kita bisa berandai-andai nih misalnya. Kalian juga kan suka damai kan, gitu loh prinsipnya. Kita harus menyukai perdamaian. Kalau kemudian itu ditawarkan, ya seperti apa, bagaimana kita menyepakatinya kan, seperti itu kan. Berarti tidak menutup pintu Tidak damai walaupun menutup. sudah dipukulin. Iyalah, ya nggak udahlah, ya kan penting dia mengakui bahwa dia telah salah, telah khilaf, kemudian ya supaya tidak melakukannya kembali, selesai. Mbak Hera minta Ancamannya, Bang. Pasal dan ancamannya. Iya, pasal pengancaman ringan. Hukumannya bang, berapa tahun? Sabar. Tolong bang, bacain bang. Pasal 466. Ya, dengan ancaman berapa tahun? Ya aku nggak tahu ancaman hukumannya, lihat aja di itunya. Lah kayak mana pengacara nggak tahu bang? Benar disebutkan. Artinya begini loh, dia melaporkan, kita melaporkan pengancaman ringan kan, ya biarkanlah nanti polisi penyidik yang menerangkan itu kepada kalian kan, terkait laporan kita. MDLP-nya tertulis berapa? Pasal Iya. 466, gitu loh. Ancam hukuman berapa? 1 apa 2 tahun? Berapa tahun kalau penganiayaan itu berapa tahun? Iya, Maksimal. harusnya kan pengacara tahu bang. 1 tahun. Mbak Hera ada meminta kompensasi? Ada meminta kompensasi berapa juta? Pengen itu aja, hak-hak saya dikembalikan. Betul, kan itu. Biaya berobat saya, kan saya merasakan sakit juga di sana. Berarti biaya berobatnya Mbak? Totalnya berapa Mbak? Belum lah. Begini aja untuk Iya. teman-teman media. Iya. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti kami akan buat schedule, buat jadwal lagi. Nanti kita juga bakal undang-undang. Kita juga bakal buat klarifikasi lanjutan. Karena ini sebentar mas. Karena ini proses hukum masih berjalan. Kita hormatin proses yang ada. Begitu juga mereka juga melakukan proses hukum. Kita juga menghormati itu. Dan kita juga bakal ikutin lah semua prosesnya. Tapi pihak Polres sendiri merencanakan untuk memediasi antara pihak yang Kalau itu belum mas, begini, karena ini sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Enggak begini loh, kalau kaitan dengan perdamaian tentu ada yang meminta kan. Ya tentu dalam hal ini biasanya Sensasi. terlapor kan. Ya kalau dia nggak mau minta ya nggak apa-apa kan, begitu kan. Ya apabila diminta tentu kita siap untuk meresponnya, menanggapinya gitu loh ya. Tadi Mbak Hera tidak punya saksi, tapi di sana ada CCTV Mbak. Itu gimana Mbak? Begini, kalau untuk saksi-saksi, nama-namanya udah kita serahkan kepada penyidik. Cuman sampai dengan saat ini kita belum bisa sebutkan nama-nama saksi-saksi Berarti ada dari saksi kita. ya? Ada. Oke. Kurang lebih 20. CCTV di dalam ruangan itu nggak ada Mbak? Ada. Kalau Ada. CCTV ada. Tapi pihak kepolisian belum Mengamankan. mengambil. Kalau itu kewenangan penyidik, Hanya boleh penyidik, ditanyakan ya. ke penyidik aja. Pasalnya bang. Mbak Hera, sampai sekarang masih sakit nggak sih Mbak Hera? Apa tuh? Sampai sekarang masih Udah, buat teman-teman media terima kasih ya. Lagi nih, coba.